Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andriansyah, NPM 2011 060064 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Setelah kita menentukan pilihan media yang akan kita gunakan, maka pada akhirnya kita dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan pembelajaran siswa yang jika kita tidak dapat menggunakannya dengan baik. Untuk itu, media yang telah kita pilih dengan tepat harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan sesuai prinsip-prinsip pemanfaatan media. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya, tak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. Namun harus diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun justru membuat siswa kita terheran-heran pasif. Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Tentukan bagian materi yang mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan, atau daripada tidak dipakai akan membawa akibat negatif yang lebih buruk. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses pembelajaran tidak efektif dan efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik. Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. Bukan hanya sumber belajar yang berupa orang, melainkan juga sumber belajar dari yang lain. Bukan hanya sumber belajar yang sengaja dirancang untuk keperluan belajar, melainkan juga sumber belajar yang telah tersedia. Semua sumber belajar itu dapat kita temukan, kita pilih dan kita manfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa kita. Wujud interaksi antara siswa dengan sumber belajar dapat bermacam-macam. Cara belajar dengan mendengarkan ceramah dari guru memang merupakan salah satu wujud interaksi tersebut. Namun belajar hanya dengan mendengarkan saja patut diragukan efektivitasnya. Belajar hanya akan efektif jika pelajar diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu melalui multimetode dan multimedia. Melalui berbagai metode dan media pembelajaran, siswa akan dapat banyak berinteraksi secara efektif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki siswa. Barangkali kita perlu direnungkan kembali ungkapan populer yang mengatakan, "Saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat. Saya berbuat, maka saya bisa." Kalau kita amati lebih cepat lagi, pada mulanya yang media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar atau teaching aids. Alat bantu mengajar yang mula kita gunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda yang nyata lainnya. Alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta mempertinggi daya serap dan daya ingat. Berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.
Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang kita gunakan dalam pelajaran disebut juga media pembelajaran. Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran. EICT misalnya mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Jejni mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Senada dengan itu, Briggs mengatakan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar. Bagaimana hubungan media pembelajaran dengan media pendidikan? Media pendidikan tentu saja media yang digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan tingkatnya. Media pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Apabila kita bandingkan dengan media pembelajaran, maka media pendidikan sifatnya lebih umum, sebagaimana pengertian pendidikan itu sendiri. Sedangkan media pembelajaran sifatnya lebih mengkhusus, maksudnya media pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu yang telah dirumuskan secara khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran pasti termasuk media pendidikan. Dengan demikian, kalau saat ini kita mendengar kata media, hendaklah kata tersebut diartikan dalam pengertiannya yang terakhir, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar dikenal adanya komponen belajar mengajar. Menurut Kartihari Sukarsih tahun 2002, terdiri dari 1. Tujuan, bahan pembelajaran, 3. Kegiatan belajar mengajar, 4. Metode, 5. Media atau alat, 6. Sumber belajar. Sedangkan media menurut Kartihari Sukarsih yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengaturan media pembelajaran dan parabot kelas harus sedemikian rupa sehingga mendukung suasana belajar mengajar. Diharapkan anak menjadi disiplin dan rapi, menanamkan kebiasaan yang baik, mudah jika digunakan, mudah digunakan oleh siapa saja, fokus perhatian guru terhadap anak. Nietzsche, Melonida dan Russell tahun 1993 berpendapat bahwa teknologi atau media pembelajaran sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Sedangkan menurut Ali tahun 1992 berpendapat bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Sedangkan menurut Jedni tahun 1990 berpendapat bahwa kondisi yang berbasis media meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada para pembelajar dengan penjadwalan, pengurutan, dan perorganisasian. Pengaturan media pembelajaran harus sedemikian rupa sehingga mendukung suasana belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah sistem. Aktivitas belajar mengajar memiliki komponen-komponen tertentu. Tanpa adanya salah satu komponen saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik dan sempurna. Ibarat sebuah mobil tidak akan berjalan dengan baik jika bannya jelek. Demikianlah prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.